Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabat-sahabatku semuanya. Semoga kita semua masih diberikan kelancaran, kenikmatan, dan juga kesehatan. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini. Semoga bisa menjadikan motivasi buat sahabat-sahabatku semuanya. Oke, di video kali ini adalah lanjutan video yang kemarin yang kita melakukan perakitan mesin HDX yang belum kita selesaikan karena durasinya kemarin itu sudah terlalu panjang. Maka untuk video selanjutnya yang ini kita lanjutkan jadi part 2. Semoga bisa menjadikan inspirasi, motivasi, dan juga edukasi buat sahabat-sahabatku semuanya. Dan saya memohon maaf kepada para senior kami. Ini bukan berarti menggurui, tetapi ini khusus untuk yang masih belajar. Semoga channel ini bisa menjadikan edukasi dan juga bisa menjadikan motivasi buat yang masih belajar. Oke, sekarang kita fokus ke videonya. Yang pertama kita melakukan pemasangan piston. Dan pastikan ketika kita melakukan pemasangan piston, gap ring piston itu jangan sampai bertemu. Itu harus bersilangan dengan ring piston yang nomor 1, nomor 2, dan ring piston yang nomor 3 atau ring oil. Dan kita press menggunakan alat press piston, kita bantu pukul menggunakan tangan. Dan jangan lupa itu diperhatikan karena saya menggunakan tangkai palu, tetapi di bawah tangkai palu itu ada kayunya, bukan besi ya sahabat ya. Silakan diperhatikan. Setelah kita pasang dan kita pasang tangkupan stang pistonnya, maka itu bisa kita tes diputar. Ketika serat jangan diteruskan, silakan dibuka kembali, kita cek kembali apa ada yang salah atau kebalik. Tapi kalau sudah lancar, nah silakan kita lanjutkan untuk pemasangan yang nomor 1, nomor 4. Seperti itu ya sahabat ya. Saya ingatkan lagi, ketika melakukan pemasangan ring piston, gap ring pistonnya jangan sampai berjajaran karena nanti kontensinya bisa bocor. Makanya kalau memasang ring piston itu harus berlawanan arah gap ringnya ya sahabat ya. Nah, kita bantu pukul menggunakan tangan karena di tangki tadi saya tegaskan tidak besi, di bawah besi itu terdapat kayu, makanya saya gunakan untuk mukul itu menggunakan kayu. Dan kita pasang piston yang nomor 1, yang tadi nomor 4 sudah, sekarang kita pasang yang nomor 1 seperti yang sebelumnya kita pasang tadi. Seperti ini caranya, silahkan diperhatikan, jangan di skip videonya biar nggak gagal paham. Setelah itu kita kencangkan tangkupan metal secara merata. Kalau kita anggap sudah kencang secara merata, nah kita putar crankshaftnya, kira-kira ada yang nyangkut atau tidak, atau ada yang serat apa enggak. Nanti kalau seandainya ada yang serat, silakan dikontrol kembali, kemungkinan ada yang salah. Tetapi kalau mau mengikuti video ini, insya Allah tidak ada yang salah. Yang seperti ini ya sahabat, kita ukur menggunakan puller, itu standarnya berapa, biasanya itu 35, 30. Nah itu sudah standarnya, sisa pistonnya yang dari blok ya sahabat ya. Dan kita putar mesinnya, kita posisikan miring seperti ini karena kita akan melakukan pemasangan selang jalur oli yang dari blok mesin menuju ke inject pump dan ke cover timing.
itu menggunakan baut yang berlubang yang diinjek pam. Itu bautnya biasanya menggunakan kunci 14, dan jangan lupa dikasih ring ya sahabat ya. Dan yang di cover temeng biasanya bautnya berlubang tetapi lubangnya itu kecil. Nah, itu adalah untuk jalur oli. Dan setelah kita pasang itu, kita lanjutkan ke pengencangan setang piston yang tadi ya sahabat ya, dan juga ke pengontrolan ke tangkupan metal duduk atau yang tangkupan metal di crankshaft. Nah, seperti ini ya. Ketika kita kasih tanda seperti ini, berarti saya sudah melakukannya pengencangan 2 kali. Sudah saya kontrol, sudah melakukan pengencangan 2 kali, makanya kita kasih tanda garis seperti itu dan titik 2. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan silidi. Ini yang sangat penting buat sahabatku semuanya, karena silidi ini kalau packing set yang asli biasanya silidinya agak longgar, maka harus dikasih lem. Dan cara masangnya pun sangat mudah kalau yang kalau yang packing setnya asli. Nah, cara masangnya cukup ditekan seperti itu. Itu bisa dites terlebih dahulu sebelum dikasih lem. Ketika itu longgar, lebih bagus kita belikan yang serat, tapi jangan terlalu yang serat, karena biasanya silidi ini kalau yang aslinya memang yang asli bawaan perpak set yang bagus itu agak longgar, makanya harus dikasih lem walaupun itu asli. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pipa jalur oli yang dari kalter menuju ke pompa oli. Kalau mekanik kita ini biasanya dari anggota-anggota itu menyebutnya corong oli. Kemungkinan dari beda daerah beda bahasa, jadi saya mohon maaf kalau bahasa kami ini belepotan ya sahabat ya. Dan di pipa jalur oli ini terdapat o-ring, biasanya itu warnanya merah seperti bawaan mobil. Itu jangan lupa dikasih lem. Jadi kita kasih tanda bahwa itu sudah kita kencang. Dan langkah selanjutnya kita melakukan pemasangan kalter atau bak oli. Jangan lupa dilem. Itu bisa menggunakan perpak dan juga boleh tidak memakai perpak. Kalau menggunakan perpak itu harus dilem atas dan bawah perpak, kiri kanan perpak itu harus dilem, atas bawahnya perpak ya. Tetapi kalau tidak menggunakan perpak, itu cukup menggunakan lem, tetapi jangan terlalu tipis untuk ngelemnya. Setelah kita pasang, kita kencangkan bautnya. Biasanya sahabat ya, kalau kita sudah mengencang seperti ini, ada sisa lem yang di samping kalter ini. Nah, ini bisa dibersihkan biar kelihatan rapi. Karena kalau kelihatan rapi, kita mandangnya juga enak, di dalam kita ngerjakannya juga lebih bersemangat lah sahabat ya. Terus kita miringkan mesinnya seperti ini. Kita lanjut ke pemasangan pipa oli yang dari turbo menuju ke blok mesin atau selang balikan oli. Ini oli masuk ke dalam turbo, terus kita dibalikkan lagi ke dalam blok mesin. Nah, seperti itu. Itu hanya menggunakan kunci 12 dan jangan lupa o-ringnya dipasang. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan seal klep atau seal katup. Ada juga yang menyebutnya cincin klep. Nah, kita bantu menggunakan pen piston untuk melakukan pemasangan ini, dan pir seal klepnya bisa dilepas terlebih dahulu. Setelah terpasang semuanya, maka kita kasih pelumas atau kasih oli. Setelah itu kita pasang katupnya atau klepnya.
Ini sudah disekir ya sahabat ya. Dan satu poin lagi, ketika kita mau melakukan buka ini katup atau klep, nah silakan dikasih tanda untuk nomor 1 sampai ke nomor 8, biar nanti kalau sudah disekir tidak tertukar dengan klep yang satunya. Dan langkah selanjutnya kita pasang pir, kita pasang topi klep kalau bahasa kami menyebutnya, dan juga di sini terdapat spiklep. Kita agak percepat sedikit videonya biar durasinya tidak terlalu panjang. Dan alat untuk menekan per klep ini sangat sederhana sekali. Itu bisa bikin dari ring. Nah, itu bisa kita bikin dari ring sok, itu bisa kita bikin seperti itu, kita alas, sudah itu jadi alat. Dan mohon maaf dengan segala hormat buat sahabat-sahabat Bengkel Hadi channel ini, karena ketika kita mengangkat silinder head atau deksel itu tidak kerekam. Tetapi kalau itu mudah ya sahabat ya, tinggal pasang perpak, sudah itu kita angkat dekselnya. Tetapi saya pikir tadi sudah kerekam, ternyata enggak kerekam. Jadi mohon maaf dengan segala hormat. Ini tidak ada yang kita sembunyikan sebenarnya sahabat ya. Kita real. Dan kita kencangkan baut silinder head atau baut deksel. Dan cara mengencang baut dekselnya, silahkan tonton video ini. Yang pertama kita kencang dari tengah. Dari tengah ke belakang boleh, atau ke depan juga boleh. Ini dari tengah, terus kalau udah dari tengah tuh ke belakang atau ke depan boleh. Setelah itu baru dibikin seperti silang menyilang terus sampai selesai dan sampai kencang. Dan seperti ini penampakan deksel atau silinder head yang sudah kita kencang tadi. Kita sudah kasih tanda, berarti kita sudah satu kali melakukan pengencangan. Ingat ya sahabat ya, nanti kita kontrol kembali. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ini sim klep, atau kalau di sini biasanya ini topi klep. Lebih enaknya kita sebut saja ini topi klep ya sahabat ya. Terus ada juga yang menyebutnya tunjang klep ini, ada yang menyebutnya antan-antan klep. Antan-antan itu apa ya sahabat ya? Kayaknya antan-antan itu kayak untuk numbuk itu. Nah, terus kita pasang piano klepnya seperti ini. Kita jangan paksa dulu, kita pastikan posisi ini kita pastikan posisi piano klep ini sudah pas masuk di tunjang klep tadi, baru kita lakukan pengencangan. Dan di sini dibantu dengan anggota kami untuk memegang ini biar tidak goyang. Dan seperti ini kita sudah kencang, kita sudah kasih tanda titik 2, berarti sudah 2 kali saya melakukan pengencangan dan sudah dipastikan itu sudah saya kontrol ya sahabat ya. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan penyetelan klep. Biasanya kalau saya baru kerakit mesin seperti ini, nah kita kasih setelan klep itu ada yang 35-40, ada yang 40 rata. Ketika nanti kalau sudah kita rayon, kita hidupkan dalam 1 minggu, biasanya dari tuan mobil, bos mobil ataupun sopir atau yang punya mobil, kita kasih saran setelah 1 minggu mobil itu hidup, silahkan dibawa lagi ke bengkel untuk melakukan pengontrolan setelan klep. Itu pasti kita lakukan kedua kali. Nah, kita setel klep seperti ini ya. Dan kali ini saya menyetel klep 40 rata ya sahabat ya. Biasanya 35 boleh, tetapi nanti terlalu halus suaranya. Dan seperti ini ketika kita melakukan penyetelan klep sangatlah mudah. Ini saya cuma 2 langkah. Kalau top 1 kita yang kita setel klepnya adalah 1, 2, 3 dan 6.
Dan di sini terdapat tulisan 2, 3 dan 0, ada garisnya 0, topnya di situ. Dan kalau top 4 kita kebalikannya seperti itu ya sahabat ya. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan noksel. Nokselnya kita pasang. Jangan lupa dikencang bautnya, dan jangan lupa o-ring yang di atas noksel itu diganti yang baru biar tidak kotoran yang di atas mesin atau air tidak merembes ke dalam noksel. Nanti kalau o-ringnya rusak nggak diganti, nanti ketika kena hujan atau habis nyuci airnya masuk, walaupun tidak ke dalam mesin tetapi itu nanti mendap di dalam noksel, karena noksel itu ada ring kuningan, tidak mungkin dia akan masuk ke dalam mesin, tetapi dia mendapnya di dalam noksel, maka biasanya terjadi karat. Dan setelah kita pastikan kencang, kita tutup ini, klepnya kita pasang, cover klepnya kita pasang, kita tutup seperti ini. Kita kencangkan bautnya. Terus nanti kita akan melanjutkan ke pemasangan selang noksel. Kalau sudah seperti ini sudahlah sangat mudah ya sahabat ya, tinggal memasang yang bagian luar-luarnya selang, terus pipa-pipa minyak itu tinggal masang yang seperti ini. Ini pipa minyak nomor 3 dan nomor 4 kita pasang terlebih dahulu, dan kita kasih kelamnya, dan kita pasang lagi nanti yang nomor 1 dan nomor 2. Dan di sini ada owner kita yang bertanya, ini Mas, cara membersihkan biar seperti ini menggunakan apa? Nah, abang ini yang bertanya seperti ini, kok bersih Mas katanya. Nanti saya akan jawab ini ya sahabat ya, cara membuat cairannya. Ini tidak menggunakan obat, itu hanya menggunakan racian cairan sendiri. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya bikinkan tutorialnya yang real yang saya gunakan seperti ini, biar mesin yang kita bongkar tuh kelihatan bersih. Banyak sekali yang bilang katanya, ini apa ganti baru kok bersih kayak gini? Tidak, itu hanya dicuci. Itu saya bilang seperti itu. Oke, kita kembali ke videonya. Nah, kita kencangkan terlebih dahulu selang noksel atau pipa noksel ini, pipa minyak itu di yang bawah. Kita ngencangnya nomor 4 dulu, baru ke nomor 1. Satu-satu cara ngencangnya biar kuncinya tidak terganggu. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Dan nantikan video selanjutnya ketika kita akan melakukan menaikkan ke atas unitnya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.